Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang direct, indirect, atau kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Setelah hari kemarin kita membahas tentang pola perubahan dari direct ke indirect dengan pola atau bentuk kalimat statement, maka sekarang selanjutnya yang akan kita bahas adalah pola yang memiliki bentuk kalimat command atau request, gitu ya. Perintah atau permintaan. Ini yang akan kita bahas hari ini. Kita lanjut ke command atau request, permintaan gitu ya, atau perintah. Nah, ini ada dua macam maksudnya. Perintah positif gitu atau suruhan gitu ya, dan perintah negatif istilahnya, atau perintah melarang gitu ya. Nah, kalau sekarang kita mulai dari perintah positif gitu. Misalkan kayak gini. Dokter meminta makan sayur dan buah ya, Bu. Gitu. Jadi pada saat ibu pergi ke dokter, atau pada saat seseorang pergi ke dokter, dokternya bilang, makan sayur dan buah ya, Bu. Nah, gitu. Terus pulang ke rumah ditanya lagi gitu sama anaknya, Ibu, apa sih yang diminta dokter? Gitu. Nah, dokter meminta untuk makan sayur dan buah. Gitu. Di sini kita melihat ada kata kunci yang akan selalu dibawa-bawa di dalam kalimat tidak langsungnya ya, yaitu kata untuknya ini. Maka kata untuk ini bisa kita sebutkan bahwa ini akan selalu, atau ini akan menjadi keyword atau ciri dari indirect untuk pola kalimat perintah. Nah, sekarang kita coba terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dr. asked, eat some vegetables and fruit, ma'am. Oke. Makan sayuran dan buah ya, Bu. Gitu ya. Oke, kita langsung ubah menjadi bentuk indirect. Dr. asked to eat some vegetables and fruit. Jadi, dokter meminta to eat, untuk memakan vegetables and fruit. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa merubah kalimat direct ke indirect untuk bentuk kalimat command atau request yang positif ini begitu mudah ya, atau begitu simple. Kita tinggal menambahkan kata to ditambah verb ke satu. Oke, kita sekarang beranjak ke contoh selanjutnya dengan pola command atau request yang negatif. Command atau request yang negatif atau artinya yang melarang. Contohnya misalkan kayak gini ya. Dokter meminta, boleh ditambahkan dokter meminta saya, dokter meminta dia, gitu boleh ya. Sama saja. Dokter meminta jangan makan terlalu banyak garam. Itu kata dokter. Nah, terus kita nanya gitu, apa sih yang diminta oleh dokter? Nah, indirectnya akan menjadi dokter meminta untuk tidak makan terlalu banyak garam. Atau dokter meminta saya, boleh ya. Dokter meminta dia, boleh. Dokter meminta untuk tidak makan terlalu banyak garam. Nah, di indirect ini kita akan menemukan, atau kita menemukan satu keyword yang akan selalu dipakai dalam indirect pada pola kalimat yang berbentuk command atau request negatif atau melarang, yaitu untuk tidak. Jadi kata untuk tidak ini akan selalu dibawa-bawa di dalam pola atau di dalam indirect dengan pola command negatif atau request negatif atau larangan, gitu ya. Kita sekarang langsung terjemahkan ya, atau kita coba lihat langsung dalam bentuk bahasa Inggris. Doctor asked, don't eat too much salt. Nah, ini kalimat directnya. Kita melihat don't eat too much salt ini adalah melarang atau command atau request negatif ya. Nah, ini. Maka indirectnya akan menjadi doctor asked not to eat too much salt. Kita melihat di sini adanya pemakaian not to. Gitu ya. Atau dalam bahasa Indonesianya untuk tidak. Kita tidak memakai di sini
Doctor asked to not eat. Enggak ya? Tapi kita memakainya not to eat. Yang kita ingat adalah bahwa setelah to itu harus verb ke satu. Berarti not dulu ditempatkannya, baru to, kemudian verb ke satu. Nah, lalu timbul pertanyaan ya. Ibu, kan perubahan dari direct ke indirect itu meliputi perubahan dalam segi yang pertama adverb, terus sudah gitu pronoun, terus udah gitu tenses. Apakah ini berlaku di bentuk kalimat request atau command ini? Iya, berlaku juga gitu. Hanya saja karena pronoun berlaku, terus udah gitu adverb berlaku, kemudian tenses juga berlaku. Tetapi di sini karena setelah to itu harus verb satu, pasti polanya yang kita temukan adalah ini, to eat, kayak gitu ya. Jadi perubahannya seolah-olah gitu ya, dalam tanda petik tidak ada gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian ketiga, yaitu ke question, di mana question itu ada dua, yaitu yes no question dan WH question. Kita mulai dari yang yes no question. Ibu ambil contoh di sini, misalkan kayak gini. Budi bertanya pada saya, akankah kamu pergi ke sekolah? Kalau misalkan di antara kalian ada yang nanya ke ibu ya, Bu, apa sih yang ditanyakan Budi gitu. Budi bertanya pada saya, Budi bertanya pada ibu, apakah saya akan pergi ke sekolah? Gitu ya. Di sini kita melihat satu kata yang akan selalu ada pada kalimat indirect dengan pola question yes no ini, yaitu kata apakah. Gitu ya. Jadi kata apakah ini merupakan keyword dari sebuah indirect dengan pola question untuk yes no question ini. Oke, kita lihat di sini. Budi bertanya pada saya, Budi asked me, akankah kamu pergi ke sekolah? Will you go to school? Nah, pada pertanyaan will you go to school ini adalah kalimat yang memiliki atau kalimat pertanyaan yang jawabannya itu pasti kalau enggak yes, no ya. Ibu ingatkan lagi bahwa apabila pertanyaan diawali oleh model kayak misalkan will kayak gitu ya, can, could, ya itu adalah pertanyaan yang pasti jawabannya kalau enggak yes, no. Begitu juga dengan pertanyaan yang diawali oleh auxiliary. Kalian bisa melihat kembali apa itu auxiliary seperti yang pernah Ibu terangkan sebelumnya ya. Kayak misalkan have you eaten atau has he eaten, had you eaten, atau have you gone, has he gone, dan seterusnya. Pasti itu pertanyaan jawabannya kalau enggak ya no. Juga diawali oleh to be, maka ini adalah pertanyaan yang pasti jawabannya kalau tidak yes, no. Kayak misalkan is your name Andrew? Are you Hani? Gitu ya, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Budi asked me, Budi bertanya pada saya, will you go to school? Akankah kamu pergi ke sekolah? Kalimat direct ini bisa kita rubah ke dalam indirect dengan memperhatikan yang ke-1 perubahan adverb, yang kedua perubahan pronoun, yang ketiga perubahan tenses. Budi asked me, will you go? Nah, di sini ada you, ini pronoun, nanti ini akan berubah. Terus selanjutnya juga perubahan adverb, keterangan waktu di sini tidak ada. Dan yang ketiga perubahan tense. Kita lihat di sini, will you go to school ini adalah kalimat tanya yang memiliki tenses will you go. Berarti ini future yang identik dengan atau setara dengan present gitu ya. Oke, kalau kita ingat kembali bahwa ketika directnya present atau future, maka indirectnya turun 1 derajat menjadi past future. Sehingga nanti indirectnya menjadi Budi bertanya pada saya, apakah? Apakahnya itu if atau whether. Apakah? If
or whether I would go to school. I would go to school. Kita lihat di sini ada kata would di sini yang berasal dari kata will. Ya. Karena tadi future ini harus berubah menjadi past future sehingga yang dipakai di sini adalah would. Ibu ingatkan kembali bahwa setiap kali setelah modal pasti ke satu murni. Jadi nggak mungkin di sini I would goes misalkan atau I would going dan seterusnya.